Assalamualaikum Bu Tia, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Budi. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya Alhamdulillah. begini ya Bu Tia, hari ini kita akan, ya Ibu kan akan melakukan coaching ya Ya, sama betul. Bu Nurul. Nah sebelum melakukan coaching, nih saya akan menanyakan beberapa hal ke Bu Tia nih. Ya, boleh Nah, Ibu. nah, pada coaching nanti, yang saya amati adalah interaksi antara coach dengan coachee yang sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian coaching nih yang saya pegang nih Bu Tia ya. Iya. Kemudian misalnya, apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau sudah Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan Koci bisa menemukan masalah maksudnya Koci bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian Ibu juga menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kehadiran penuh, seperti itu ya Bu Tia ya. Ya, siap Ibu. Oke, yang pertama ini yang ingin saya tanyakan ke Bu Tia nih. Kompetensi coaching apa sih yang Ibu ingin kembangkan? Iya, jadi Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini ada tiga ya Bu ya. Yang pertama itu uh, kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian juga mendengarkan aktif. Dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Oke, jadi tiga kompetensi itu ya yang Ibu ingin kembangkan. Iya. Nah, selain yang lebih spesifik dari Mm-mm. ketiga kompetensi itu, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik ya, Bu Tia ya? Wah, iya. Baik, Ibu. Jadi kalau untuk lebih spesifiknya ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Tia ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu tuh bagaimana ya, Bu? Iya, jadi indikator ketercapaian atau tujuan yang saya inginkan itu adalah ingin menggali ya potensi coaching gitu sehingga dia itu dapat apa ya menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu, Bu. Oke, jadi indikator dan tujuan pengembangannya yaitu Koci mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, Oke, baik betul. ya Bu Tia. Terima kasih banyak atas jawaban Bu Tia nih. Sekarang silahkan Ibu serta Bu Nurul melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah coaching kita bertemu lagi ya berbincang lagi ya Bu Tia ya. Oke, Iya, baik. silahkan Bu Tia sama Bu Nurul melakukan coaching Baik, terima kasih banyak, Ibu. sama Bu Tia. Assalamualaikum Bu Tia. Ya, Waalaikumsalam, Bu Nurul. Gimana nih kabarnya sehat, Bu Nurul? Alhamdulillah Bu Tia sehat. Hmm, Bu Tia sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Hmm. Iya, jadi kemarin Ibu WA saya ya, Bu ya, sepertinya ya, Iya katanya Bu ingin. Tia betul. Mm-mm. Ada yang ingin saya apa ya istilahnya curhat deh sedikit gitu Bu Tia. Iya, boleh, boleh Ibu. Jadi apa nih yang ingin Ibu ceritakan gitu ya hari ini gitu? Iya nih Bu Tia, jadi ada hal yang agak meresahkan saya ya. Terkait itu loh Bu Tia, saya itu kan ada seorang siswa saya yang selama satu semester ini alpanya itu hampir mencapai batas maksimal yang bisa ditoleransi, begitu Bu Tia. Jadi ada murid Ibu yang alpanya itu sudah mencapai batas maksimal gitu ya, Bu ya? Ya, kan Hmm. sudah ada sudah disepakati ya bahwa kehadiran itu batas kehadiran ketidakhadiran yang bisa ditoleransi itu dalam satu semester itu maksimalkan 12 hari. Nah, anak ini sudah 11 Bu. Jadi kan itu mengkhawatirkan Hmm. ya. Andaikan Betul. dia nambah satu saja itu nanti sudah istilahnya ada penalti gitu kan. Dia bisa apa ya bahayalah apalagi dia sudah kelas 9 begitu Bu Tia sebentar lagi mau ada ulangan semester
Dan semester depan dia kan juga harus menghadapi ujian sekolah ya. Jadi kehadiran itu berpengaruh sekali begitu Putih ya. Iya, baik Ibu. Jadi ini permasalahannya yang cukup urgent ya Bu ya, karena dia Iya Bu. sudah kelas 9 gitu. Nah, menurut Ibu nih ya, apa sih yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita hari ini gitu Bu? Iya Bu Tia, kan saya tuh berharap begini ya, saya berharap bisa menemukan solusi bagaimana nih supaya anak ini tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena sudah itu tadi mencapai batas maksimal ya, itu kan bahaya sekali. Dalam penilaian kehadiran kan penting. Jadi saya sebagai wali kelas itu kan perlu gitu ya meluruskan, mengarahkan anak ini supaya tidak lagi melakukan hal yang sama. Seperti itu Bu Tia. Betul, betul Ibu. Jadi memang harus segera diselesaikan ya Bu ya, masalah Iya, ini. betul Bu Tia. Nah, jadi kalau menurut Ibu ya, mungkin Ibu ingat-ingat kembali gitu ya, eh, apa sih gitu ya yang menyebabkan anak ini tuh sering alpa gitu Bu ya, sering tidak masuk gitu menurut pendapat Ibu sendiri. Iya, memang sih saya sudah pernah menegur anak ini ya, Bu Tia ya. Kalau tidak salah tuh bukan hanya sekali, saya sudah 2 kali mengingatkan. Dia memang alasannya sebenarnya dia nggak kemana-mana gitu ya, hanya ada di rumah dan dia itu ketika dibangunkan oleh orang tuanya tidak segera bangun, tapi malah malas-malasan dan tidur lagi begitu. Dan itu eh, bapaknya itu juga tidak membangunkan dia lagi atau mengingatkan dia untuk segera bersiap-siap untuk berangkat sekolah begitu Bu Tia. Dan juga saya sudah ngobrol dengan bapaknya ya, sebenarnya itu ternyata ada masalah pribadi gitu, ada masalah di dalam keluarganya karena anak ini kurang perhatian gitu Bu Tia. Jadi bapaknya ini kan dia punya istri lagi, sedangkan ibu si anak ini sedang jadi tenaga kerja di Taiwan katanya, dan itu sudah hampir 10 tahun sejak si anak ini masih kecil begitu. Jadi seperti apa ya, kurang perhatian kali ya, karena bapaknya punya keluarga baru. Seperti itu Bu Tia. Iya, baik. Jadi alasan kenapa anak itu jarang sekolah gitu ya, mungkin tadi latar belakangnya adalah kurangnya perhatian itu tadi Bu ya. Iya betul Bu Tia. Jadi ya itulah, jadi anaknya itu mungkin sebenarnya dia berusaha mencari perhatian ke orang tuanya, tapi karena ayahnya itu terlalu sibuk sepertinya, akhirnya dia jadi seperti itu, malah banyak gak hadir ke sekolah ya. Memang ini kasihan sekali, saya tadi setelah menelusuri itu Bu Tia. Iya, betul, betul Ibu. Jadi memang dari latar belakang keluarganya tadi itu ya Bu ya. Nah, kalau kira-kira nih ya, menurut Ibu nih, apa nih nanti yang bisa membuat anak kembali aktif lagi sekolah kembali gitu ya, sehingga dia tidak eh, tidak lagi banyak nih alpanya gitu ya. Rencana ke depannya Ibu gitu, bagaimana untuk menghadapi permasalahan tadi ini Ibu? Iya, begini Bu Tia ya, meskipun saya sudah bertemu dengan bapaknya ya, saya tetap berencana untuk memanggil kembali bapaknya. Jadi karena ini memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini saya sebagai wali kelas, tapi karena permasalahan utama itu di rumah ya, karena perhatian dari orang tua khususnya yang secara fisik ada di rumah, jadi saya harus bicara dengan bapaknya demi kepentingan anaknya. Dia harus maulah istilahnya ya, meluangkan waktu, meluangkan perhatian yang lebih kepada anaknya ini yang kira-kira kalau tidak diperhatikan secara penuh nanti akan membahayakan sekolahnya. Seperti itu Bu Tia. Baik, baik. Jadi itu ya rencana Ibu akan memanggil kembali gitu ya, meskipun emang sudah pernah gitu ya ngobrol Bu, Ya, Bu tapi Tia. harus diobrolkan lebih mendalam lagi Iya. sepertinya Bu ya. Iya betul Bu Tia. Setidaknya apa ya? Jadi usaha itu kan
kadang tidak harus sekali ya, harus beberapa Ya. kali karena memang mungkin kemarin-kemarin bapaknya ada kendala atau apa gitu ya. Jadi di sini saya perlu lagi menekankan bahwa itu penting untuk keberlangsungan studi si anaknya tersebut. Begitu Bu Tia. Iya, betul Ibu. Saya setuju ya Bu ya dengan rencana Ibu tadi tuh menurut saya sangat bagus ya untuk dilaksanakan Bu. Ya, mudah-mudahan ya dengan aksi tersebut dilaksanakan akan apa ya menemukan solusinya tadi itu ya Bu ya menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, Iya betul Bu Tia. betul. Nah, gini Bu, untuk Ibu sendiri nih ya, nanti kan akan melaksanakan aksi gitu ya dari rencana tadi. Nah, bagaimana komitmen Ibu gitu ya terhadap rencana Ibu ini gitu, Bu? Berarti saya harus ini ya Bu Tia ya. Saya harus bekerja sama dengan orang tuanya itu secara intensif. Saya kan khawatir juga ya, meskipun saya sudah panggil, saya sudah ketemu, nanti orang tuanya itu lengah atau bagaimana ya, karena bagaimanapun untuk kepentingan anak tersebut, saya harus memperhatikan setidaknya saya sebagai wali kelasnya dan yang bertanggung jawab terhadap apa namanya ya keberlangsungan belajarnya di sekolah, berarti saya harus berkomunikasi terus dengan orang tuanya. Makanya saya sudah minta nomor bapaknya, bahkan kalau perlu apa itu ya, saya komunikasi dengan ibunya yang di luar itu ya. Kalau bisa diajak komunikasi sih sebenarnya lebih bagus, karena memang anaknya itu pernah curhat, sebenarnya dia pengen ibunya itu pulang, begitu Bu, Iya, pengen betul. ada gitu ibunya itu, seperti itu Bu Tia. Iya, betul. Jadi itu langsung dari anaknya ya ingin kehadiran sosok orang tua mungkin ya, Bu ya. Iya betul Bu Tia, Dan masalah dia kan juga merasa apa ya, selama ini tidak ada ibunya ya, dia tuh pengen diperhatikan oleh ibu kandungnya begitu. Ibu tadi luar biasa ya dari komitmen Ibu juga tadi akan mengajak berkomunikasi secara menyeluruh gitu ya Bu ya, baik dengan orang tua yang sekarang gitu ya, orang tua tiri gitu, juga ibu kandungnya gitu ya Bu ya. Ya luar biasa sekali Ibu rencana Ibu ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Ya ya terima Rencana Ibu, kasih. iya Ibu, uh, semoga ke depannya permasalahan Ibu akan cepat terselesaikan gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Hmm. Tia. Iya, sama-sama Ibu. Semangat terus ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, Bu Nurul, Bu Nurul, Bu Tia. Ibu Oke, kameranya ya. dimatiin dulu. Iya, Ibu Dede. Bagaimana proses coachingnya? Iya, Ibu tadi alhamdulillah ya Bu ya, proses coachingnya juga berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Tidak ada kendala-kendala berarti gitu Bu. Oke, baiklah ya Bu Tia ya. Setelah proses coaching tadi, nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali nih Bu Tia nih ya. Iya, baik Ibu. Ah, Nah, dalam proses coaching tadi, yang sudah dilakukan terkait indikator yang ingin dicapai Ibu itu bagaimana? Iya, jadi tadi proses coaching sudah melakukan atau sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Tadi saya mulai dengan apa namanya menanyakan tujuan gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya identifikasi masalah. Lalu kita juga apa ya menanyakan tentang rencana aksi ya si coach ini bagaimana dan juga diakhiri dengan bagaimana tanggung jawab coach ini gitu ya Bu ya. Jadi tadi juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Koci bisa bercerita gitu Bu ya, menceritakan permasalahannya dan pada akhirnya juga beliau menggali potensi dirinya sendiri sehingga ya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu. Oke, baiklah Bu Tia ya. Oke, sesuai yang
saya sesuai ribut ini ya, yang saya pegang nih Bu Tia ya. Bu Tia itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Luar biasa sekali ya Bu Tia ya. Nah, Ibu Amin, sudah terima kasih. melaksanakan tahapan dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab yang sesuai alur Tirta. Nah, saya juga mendengar nih dari percakapan Ibu dengan Ibu Nurul tadi ya, Ibu sudah fokus dalam percakapan, sudah melakukan kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Nurul tadi ya Bu ya. Kayak luar biasa sekali ya Bu Tia. Terima Mudah-mudahan ke kasih. depannya Bu Tia bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Amin, terima kasih banyak Ibu. Oke, nah terakhir nih, Bu Tia nih, kompetensi coaching apa lagi sih yang Ibu pengen kembangkan? Ya, baik. Untuk kedepannya sih saya ingin mengembangkan, sepertinya masih sama ya Bu ya, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya, memberikan pertanyaan terbuka kepada coach, dan juga mungkin kedepannya saya juga ingin mengembangkan kompetensi eh, mendengarkan aktif gitu ya, bagaimana saya bisa benar-benar mendengarkan secara aktif gitu coach saya. Jadi seperti itu Bu. Baik ya Bu Tia, terima kasih nih atas jawabannya. Nah, jadi itulah hasil observasi kita hari ini. Kita semoga sukses ya Bu Tia, sukses ke depan Amin, Bu. sama-sama, terima Nah, kasih kita Ibu. tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tia, Terima kasih Assalamualaikum. banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.